ala P. Pertanyaannya adalah asas no work no pay. Apa yang bisa diterapkan ke karyawan apabila perusahaan tidak bisa melanjutkan usahanya karena masalah finansial, sedangkan karyawan disuruh menunggu sampai perusahaan mendapatkan pendanaan. Oke, no work no pay itu kan dasar hukumnya ada di pasal 93 ya di Undang-Undang 13 ayat 1. Di sana nggak bicara no work no pay, bicaranya karyawan tidak tidak dibayarkan upahnya apabila tidak melakukan pekerjaan. Maka dalam dunia manajemen disebutkan azas ini menjadi no work no pay. Tetapi ayat ini belum selesai, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai HR atau sebagai serikat atau sebagai karyawan jangan berhenti hanya belajar atau membaca ayat satunya. Karena pasal 93 itu sejatinya sangat banyak tuh. Ayat 1 itu hanya pembukaannya, no work no pay, titik, kan begitu tuh ya. Pekerja buruh tidak dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan, titik. Nah, jangan berhenti di situ aja. Lanjut ke nomor 2, ke ayat 2, lanjut lagi ke ayat 3 dan seterusnya. Di ayat 2 dan ayat 3 itu banyak tuh perkecualiannya. Perkecualiannya banyak. Dan di salah satu ayat itu ada perkecualiannya. Azas no work no pay ini tidak bisa dijalankan dalam hal karyawan tetap bersedia melakukan pekerjaan tapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan. Dalam konteks pertanyaan yang muncul ini, karyawan kan siap. Asumsi saya karyawan siap melakukan pekerjaan, tapi perusahaan yang nggak siap karena punya masalah finansial, tidak bisa lanjutkan usahanya. Nah, kalau kondisinya perusahaan tidak bisa lanjutkan usaha, sedangkan karyawan masih siap bekerja, maka solusi yang saya sarankan sebaiknya jangan digantung. Lebih bagus PHK saja karyawan itu. Selesaikan saja hubungan kerjanya, PHK, bayar pesangonnya, selesai urusan, sehingga perusahaan tidak berutang. Tapi kalau karyawan disuruh digantung, disuruh menunggu sampai perusahaan dapat pendanaan baru, artinya karyawan kan nggak dapat gaji nih. Terus makannya karyawan, sekolahnya anaknya, kemudian kontrakan rumahnya, yang bayar sopong. Kan itu pertanyaan. Perutnya kan harus tetap diisi. Disuruh nunggu. Bisa nggak kira-kira? Maka apa kompensasi? Nah, bisa nggak kira-kira sekolah dikasih tahu, Bu Guru, sekolahnya anak saya bayaran nanti ya, karena perusahaan katanya masih nunggu pendanaan baru gitu. Bisa nggak kira-kira gurunya itu? Ya kan? Jawab, oh ya silakan gitu. Atau ke yang punya kontrakan rumah, pemilik rumah, bayar kontraknya ntar ya, nunggu, karena perusahaan sedang menunggu pendanaan baru. Nah, kalau itu bisa terjadi, bagus. Atau makan nih, bisa nggak ngomong perut kita nih? Sabar ya, nunggu, perusahaan sedang menunggu pendanaan baru, jangan lapar dulu. Naga-naga yang ada di dalam perut, begitu kan? Kira-kira bisa nggak? Kasih numpuk ya. Nah, itu bisa apa enggak? Kan nggak bisa. Maka buat saya adalah sangat tidak adil, adalah sangat jolim apabila perusahaan justru meminta karyawan menunggu digantungnya, nggak dibayar upahnya, nggak dibayar pesangonnya, tapi dibiarkannya karyawan menderita dengan alasan menunggu pendanaan. Nah, kalau si pengusahanya kan masih bisa makan, Pak. Pengusahanya masih bisa makan, masih bisa beli mobil baru, masih bisa jalan-jalan ke mall, masih bisa jalan-jalan ke Eropa. Secara hukum sebenarnya kan juga memang tetap kewajiban perusahaan memberikan, walaupun mereka tidak dalam kondisi bekerja kan. Betul, secara hukum ini makanya pentingnya pemahaman tentang hukum ketenagakerjaan bagi karyawan dan serikat supaya nggak dipelintir dalam kasus-kasus begini. Supaya nggak dipelintir dalam kasus seperti ini, karyawan atau serikat seharusnya jangan mau disuruh menunggu. Kok enak aja suruh nunggu, bos? Ya kalau suruh nunggu, duitmu dulu, duitmu pribadimu kasih dulu ke gua. Perut gua gimana cara makannya? Gitu kan? Garansinya apa? Jadi daripada suruh menunggu, mending putuskan hubungan kerjanya, bayar pesangonnya, sehingga paling tidak, meskipun orang nggak punya pekerjaan berikutnya, belum punya pekerjaan, tapi dia punya bekal sedikit. Haknya diselesaikan. Haknya selesaikan. Dia masih punya bekal lah sedikit. Meskipun pesangonnya mungkin karena masa kerjanya masih sedikit, pesangonnya nggak besar. Tapi kalau dia punya tabungan lah, oke lah kita bertahan dengan makan ini dan sebagainya, atau mau ngojek lah atau dan sebagainya. Ya. Nah ini yang harus
Perhatikan, sehingga untuk menjawab pertanyaan Pak Ala, maka dalam kondisi seperti ini azas no work no pay tidak bisa dijalankan. Saya langsung bilang demikian.